Selamat bertemu kembali di Educational Channel. Yang kali ini kita akan membahas mengenai From Campus to Corporate. Pada bulan-bulan ini merupakan bulan graduation atau penamatan, di mana adik-adik mahasiswa baru saja menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dan siap-siap untuk masuk ke dalam dunia kerja. Kita akan membahas sedikit persiapan apa yang perlu dilakukan agar dapat sukses masuk ke dunia kerja from campus to corporate. From campus to corporate. Slide ini menggambarkan bagaimana kegiatan mahasiswa di kampus, penuh dengan canda, penuh dengan suasana belajar, dan ini adalah suasana perusahaan ataupun corporate sebagai tempat lulusan perguruan tinggi untuk bekerja nantinya. Apabila mahasiswa sudah tamat dari perguruan tinggi dan siap-siap untuk masuk ke dalam dunia kerja, ada baiknya sudah mulai mengidentifikasi ke bidang mana akan ingin bekerja, ke bidang industri mana ingin bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi industri atau perusahaan di mana Anda ingin bekerja. Ada baiknya kalau Anda membuat daftar atau list blue chip companies yang Anda ingin masuki di dunia kerja. Kenapa kita ingin bekerja di blue chip companies? Karena biasanya kalau blue chip companies itu adalah perusahaan unggulan di bidangnya. Organisasinya besar, sudah terstruktur, di-manage dengan baik, sehingga akan memberikan banyak peluang bagi kita untuk belajar, mendapatkan training, membina karir, dan mengembangkan karir kita di masa mendatang. Ketahuilah perusahaan impian yang akan Anda lamar, sehingga dengan demikian Anda bisa menyesuaikan antara kompetensi dengan kebutuhan di perusahaan yang akan dilamar tersebut. Gunakanlah platform pencarian kerja yang tepat dan percantik akun media sosial Anda supaya bisa diakses dengan mudah oleh company yang bersangkutan. Cari perusahaan yang memerlukan karyawan yang dalam waktu dekat ini mereka sangat membutuhkan, sehingga dengan demikian peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu akan lebih cepat dan lebih baik. Maksimalkanlah network Anda, sehingga dengan demikian lebih luas network, lebih banyak peluang untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Aplikasi lamaran bisa melalui digital application, karena digital application ini sudah sangat populer saat ini. Anda tinggal mengirim email ke berbagai perusahaan, banyak perusahaan, tidak usah tanggung-tanggung, bisa 10, 20, 30 digital application by email bisa dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan yang Anda minati untuk bekerja. Bisa juga menggunakan website yang tersedia di perusahaan tersebut. Langkah berikutnya adalah membuat successful curriculum vitae atau successful CV. Pertanyaannya adalah, apakah saya perlu membuat CV atau resume? Apa perbedaan curriculum vitae atau CV dan resume? Resume adalah ringkasan satu halaman. Ingat, one page only. Dari pengalaman kerja atau latar belakang pendidikan dan latar belakang yang relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Bagi mereka di Amerika dan Kanada, resume ini lebih populer. Jadi mereka tidak menggunakan curriculum vitae kecuali untuk melamar pekerjaan sebagai dosen atau peneliti, karena perlu daftar panjang dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Sedangkan curriculum vitae atau CV ini lebih panjang.
yang mencakup semua pengalaman, sertifikat, dan publikasi penelitian yang pernah dilakukan, dan ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa. CV yang baik hendaknya jelas, ringkas, dan memuat poin yang penting dan tidak berlebihan. Tidak perlu berhalaman-halaman, buatlah singkat tetapi sistematis. CV adalah jaminan bagi calon pemberi kerja. Jika semuanya puas, calon pemberi kerja puas, maka ada peluang lebih baik untuk mengikuti wawancara kerja tahap berikutnya. Di dalam CV hendaknya dibuat secara ringkas dan menarik mengenai data pribadi, profil pribadi, prestasi di pendidikan. Kalau ada riwayat pekerjaan, kualifikasi yang dimiliki, keterampilan, dan bila perlu 1 atau 2 referensi sebagai jaminan bahwa Anda adalah kandidat yang baik. Bagaimana resume yang harus dibuat oleh new graduate atau resume fresher? Pertama, data dan profil pribadi. Kemudian prestasi akademik. Kalau Anda lulus dengan cum laude, dengan indeks prestasi 4,0, tampilkan di situ, sampaikan, supaya calon pemberi kerja akan melihat kemampuan intelijensi Anda dan kemampuan akademik Anda dari informasi sebagai cum laude, graduate, atau dengan indeks kumulatif prestasi 4. Kemudian, aktivitas ekstrakurikuler apa yang pernah Anda lakukan di kampus? Ini menunjukkan bagaimana leadership Anda, bagaimana Anda dapat bekerja di dalam tim. Itu bisa terlihat dari informasi yang Anda sampaikan, aktivitas ekstrakurikuler yang dilakukan pada waktu aktif kuliah di kampus. Kemudian creative hobbies, ya. Kemudian strategic soft skills, apakah communication skills, kemampuan dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, kemampuan untuk mengoperate internet, dan juga kemampuan untuk menggunakan digital instruments. Itu merupakan strategic soft skills yang bisa ditonjolkan di dalam resume Anda. Demikian juga kegiatan sosial media Anda, karena company biasanya juga bisa mengikuti digital record Anda. Ya. Bagaimana Anda menggunakan aktivitas Anda di sosial media, apakah kreatif, apakah efektif, atau tidak. Ini merupakan strategic plus point bagi Anda. Tiba saatnya untuk melakukan interview atau tahapan job interview. Apa yang perlu dipersiapkan? Apa yang perlu dilakukan sebelum Anda melakukan interview? Pertama, seperti yang disampaikan tadi, know the company. Pelajari dengan baik. Company itu bergerak dalam bidang apa? Strukturnya seperti apa? Leading products-nya seperti apa? Produk portfolio-nya seperti apa? Network-nya seperti apa? Dengan demikian, pada waktu wawancara Anda bisa dengan lancar memberikan kontribusi bahwa this is the right company, di mana Anda bisa memberikan prestasi ataupun dedikasi Anda nantinya di perusahaan tersebut. Apa yang dilakukan pada saat menunggu interview? Memang disarankan Anda untuk datang tepat pada waktunya atau beberapa menit sebelumnya, sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan dengan lebih baik, merapikan penampilan Anda, tidak tergesa-gesa, sehingga dengan demikian Anda bisa nanti melakukan interview dengan rileks. Sabarlah menunggu, duduk sopan, hindari mengobrol dengan suara keras dengan sesama pelamar, dan tidak menunjukkan kegelisahan. Mungkin Anda mendapat giliran untuk diinterview, giliran yang kesekian, tetapi tetaplah optimis, duduk dengan rapi, tidak menunjukkan kegelisahan seperti dua calon pelamar ini ya. Karena bisa saja interviewer memperhatikan sikap Anda melalui alat pengamat. Dengan demikian mereka
bisa memiliki impresi yang positif atau negatif kepada calon-calon pelamar pada saat itu. Bagaimana dengan penampilan, ya, cara berpakaian terutama. Teliti terlebih dahulu, apakah company itu adalah company yang menerapkan cara memakai pakaian kerja yang casual, tidak formal, atau menggunakan pakaian kerja yang formal, sehingga Anda bisa menyesuaikan. Kalau perusahaan itu tidak begitu mengutamakan pakaian formal, tentunya Anda bisa menyesuaikan untuk menggunakan pakaian yang non-formal tetapi tetap rapi. Tetapi kalau misalnya perusahaan itu menerapkan pakaian kerja yang formal, terutama industri yang berbasis Eropa ataupun Amerika, maka Anda bisa menggunakan pakaian jas dengan dasi atau kemeja dengan dasi saja. Kalau Anda menggunakan jas, usahakan supaya warna jas dan celana itu senada, tidak perlu harus sama tetapi tone-nya sama. Warna ikat pinggang diharapkan juga senada dengan sepatu, dan gunakan juga kaos kaki yang polos yang sesuai dan senada dengan sepatu dan celana Anda. Jangan tabrakan nantinya. Kemeja yang baik, rapi juga cukup untuk dipakai dalam interview melamar kerja. Tapi ingat, jangan menggunakan pakaian denim atau jeans. Karena ini akan dinilai, ya, dan juga akan menentukan berapa besar nanti rate Anda bagi the company. Pada saat wawancara, ceritakan kemampuan Anda dengan antusias, ya, dengan confident. Ya. Hindari penjelasan yang berbelit-belit, yang mengesankan cara berpikir Anda itu rumit. Jadi straightforward. Tunjukkan Anda mampu memimpin, ya, dan juga mampu bekerja di dalam tim. Jangan memikirkan jawaban terlampau lama sehingga satu pertanyaan untuk menjawabnya Anda harus berpikir lama. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan jawablah dengan diplomatis. Tidak ada jawaban yang bertele-tele. Ya. Sikap dan penampilan. Penampilan harus baik, antusias, senyum yang wajar, tidak berlebihan. Di dalam interview Anda bisa mampu untuk menatap muka interviewers Anda dan dapat berkomunikasi dengan baik dan positif. Kalau Anda sudah menyiapkan diri dengan baik, ya, mengetahui company yang akan Anda lamar dengan baik, menyiapkan resume atau CV yang baik, dan juga melakukan interview dengan baik, maka diharapkan Anda menjadi successful applicant atau pelamar kerja yang sukses, dan perusahaan akan menerima Anda. Welcome to corporate. From campus to corporate. Semoga informasi ringkas ini dapat membantu Anda, new graduates, fresher, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru yang dicita-citakan di company yang nantinya akan menjadi tempat Anda berkarir dan berkarya dalam jangka panjang. Please like, subscribe, dan share. Terima kasih.